kita lanjut dari makam satu tadi ke makam yang lain. Ini kita mendapati makam yang lebih tua. Ini cirinya makam lebih tua lagi. Iki jenenge nek nang kenan iki mlebu Mojopahit. Kayak ini sekolah nih. Ya, ini kan Mojopahit iki adalah terate. Melambangkan era Majapahit itu terate ini seperti tadi dia ucapkan. Ini namanya pencandian. Masuk pencandian. Kira-kira tahun berapa? Yo, Mojopahit sekitar tahun 1300-an. Masuk Islam ini. Soalnya ini kan mlebune nek ana ngene iki iso mungkin Mojopahit akhir, mungkin Demak. Tapi kebanyakan ini Majapahit dari segi gini guys. Jadi ini lambangkan strata zaman dahulu. Nah, strata zaman dahulu. Nah, ini strata zaman dahulu. Jadi semakin tinggi, ya, semakin tinggi iki nih lapisannya. Itu semakin tinggi strata sosialnya. Iya. Semakin tinggi ini nih, semakin strata sosial zaman itu semakin banyak juga. Oh yang ini. Itu apa golongannya? Ini namanya Linggayoni. Ada lubang ada yang dimasukkan tadi Linggayoni. Namanya Linggayoni. Ya ini pencandian. Ini juga 1000 hari baru dilakukan seperti ini. 1000 hari baru dilakukan seperti ini. Jadi ketika sudah 1000 hari didoakan batu tadi dan beserta orangnya didoakan, ditaruhlah namanya pencandian. Ini namanya Linggayoni. Ini Linggayoni. Ini adalah terate loh, perlambangan terate. Ya, ini adalah namanya perlambangan terate. Dan ini ukirannya masih utuh, masuk Linggayoninya masih utuh. Nah ya, ini adalah ukiran terate, bunga teratai. Dan kalau kita apa ya, istilah masuk ke makam Troloyo Mojokerto. Kebanyakan makam-makamnya kayak gini. Makam Troloyo Mojokerto itu kayak gini, jenisnya. Dan makam-makam Troloyo itu masih eranya era Majapahit. Islam Majapahit Islam. Di Majapahit sudah ada Islam zaman itu. Kayak mana? Ini kayak gini. Masih ukirannya ukiran semuanya, banyak masih ukiran itu. Ya ini bukan bulan semua. Nah, pemasangannya ada lagi. Yang tua, tapi kan istilahnya setelah kemerdekaan kah 68 ya. Ada 68, ada 72 kan istilahnya itu wis anyar. Misal jenis misal lawas. Lima ini ini 1869. Tulisannya masih aksara Jawa tuh lu. Ini mas. Look. Ini masih aksara masih Jawa ya. Aksara Jawa. 38 lahir ya. Ngawur. Mati nih. Sedone tahun 1838. Iku 69. Lahirnya kok ya. Kan sono pinggirnya 38. Enggak. Itu 938. 19 Nah, telu 8 38 iku paling wafate iku. wafate 1869. Wafate. Tapi yang aku lebih menyenangkan lagi, nah ini ada makam-makam era-era Mojopahit. Iku dhuwur. Nah, dhuwur iku ne. ayo mari kita lihat. Ya. Kita menemukan salah satu makam-makam yang sepuh ya. Ini sangat sepuh kalau menurut saya. Ya, lumayan sepuh. Dan ini menunjukkan strata sosialnya juga. Ini menunjukkan strata sosial. Ini kan kayak pencandian ya, pencandian. Dan ukiran-ukirannya ukiran sepuh beneran. Nah, ini. Ada tahunnya nggak? Iya nggak ada ini. Ukiran sepuh. Nggak ada tahunnya. Kalau sudah gini nggak ada tahun. Ini nek aku ngarani lis, ini mlebu Pajang. Pajang. Ini Pajajaran. Di pokok Pajang. Era-era manusia Pajang.
Tak iku. Dan kita lihat dulu kita lihat dulu ya. 1 loro telu Demang ya toh enak ya jabatan Demang enak toh jadi nek kene belajar ini iki jadi mbiyen manuskrip iki wis ana jadi kene ndelok era iki kok bentuke koyo ngene iki tatanane kene piro kita hitung aja. Semakin tinggi strata sosialis biasanya batu ini semakin tinggi juga kayak gini enak ya Sama Mas Kumporo. Ini juga sudah laku. Ini biasanya stajarnya. Majapahit itu cenderung kecil, nisannya cenderung kecil dan ada biasanya ada surya matahari, tahu kan? Pelambangan surya matahari, 8 arah penjuru mata angin. Surya matahari biasa ciri khas nang di Sunda ngono. Sitok makame. Surya Majapahit. Kok kapan-kapan nek kowe sik rada iso kene mau sendang delok. Ya. Termasuk Islam. Tapi sama tahun lu kok ini. Semakin kesini semakin tua. Biasanya ngene li. Biasane ngene. Jadi ciri makam mbiyen niku sopan. Tuwek, enom, ndak nom. Urut. Nah, saya kan satu Pak dhewe kan. Nek orang dulu itu beda. Mama era raja ini sini, raja ini lagi ya, setelah raja ini sini dan seterusnya, sini dan seterusnya kayak ngono. Jadi kita bisa membayangkan bahwasanya mereka itu takdim kalau wong biyen yo, takdim yo. Urutan dene ngurutno tenanan. Takdim lah istilahnya. Nah, mungkin kita nanti bisa berbuat alas sedikit lah masalah kayak gini. Jadi sebenarnya di makam ada sulur-sulur itu pelambangan doa. Tetap terjangkau istilahnya. Dungane wong iku ben menjangkau ngono lho, Lis. Dungane wong urip iki ben jangkau wong sing wis kapundhut iki mau. Dungane ben jok. Makane ana sulur-sulur. Ana kan sulur-sulur niku. Ya ngono. Nah iki jarang, termasuk jarang di sing sik utuh kok ngene iki jarang. Aku jarang nemokno sing koyo ngene. Dan kita lihat sunan. Nang sunan ya. Jarang aku menemukan. Jadi iki stratane mungkin Demang mungkin kian. Mungkin ini bagian ditugasi itu kok kalau boleh. Kok dhuwur. Kalau kita kerajaan dhuwur. Kayak ini. Ini juga sepo lho. Ini sepo lho. Iki kok sono linggayoni koyo ngene iki sepo. Linggayoni ini. Iki linggayoni sing ditun tepi. Sepo iki ana. Ukirane sulur-sulur ini ya harapane gitu. Harapane kan ana sulur-sulur. Harapane dongane ben nyambung. Njok, tekan. Ada filosofi. Banyak filosofi. Dan enggak main-main pembuatan kayak gini, enggak main-main ya. Pembuatan kayak gini enggak main-main. Karena emang sebelum itu ya dilakukan yang namanya ada tirakat, ada pembacaan sampai 1000 hari. Tidak kubro lah istilah wong saiki. Sampai bentuknya kayak gini. Jadi tanamkan semoga siapa yang meninggal mau tetap doanya ada di sini. Watu ini istilah watu sing diisi mengandung doa. Didungani wong biyen ngono ku. Gak ana ya? Bisa dulu. Ayo mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat yang ini dari ini konsulat tuh. Iki tahun 1933. Terkadang kok ini gak oleh dilangkai. Kalian waktu ini. Ini gak dilangkai. Jadi kalau aku sendiri menyayangkan ya Lis ya.
ono makam tuwek terus digenti istilah digenti panggonan atau digenti maesan, sangat menyayangkan teman-teman ya. Saya itu sangat menyayangkan mereka yang mengganti nisan-nisan di makam itu. Sangat menyayangkan saya. Kenapa? Ini kan udah bukti artefak ini gitu. Sing koyo no iku nek mau bukti artefak ini ono bahwasanya nang kene iki pernah ada entah Raden kah, entah ini apa kan ngono. Jadi saya sendiri itu menyayangkan sekali. Ya kok istilah bomo kan biasanya nang makam-makam kan digenti kayak gini ya. Digenti ini. Dan itu sangat menyayangkan ini. Saya sangat menyayangkan hal itu. Tapi itu adalah hak dari pemerintah desa masalah. Aku ora iso. Tapi saya himbau kepada para mereka yang sekali. Saya sangat menyayangkan karena ketika nanti digugat, kita nggak bisa mengatakan nulis ya. Iki lho, iki makam iki, dah buktinya mana? Artefaknya mana? Eranya apa? Sedangkan kita kalau melihat makam nisan itu adalah sama. Eranya ibaratnya eranya ini mesti sama semua. Karena para empu, para itu pembuat makam dulu juga dia menganut pakem ngono lho. Ayo ngono. Ayo lanjut lagi, Bro. Ukirannya masih ngapi. Tapi memang sendang rata-rata makamnya gede nih sana. Rata-rata. Jadi kayak ngono dulur-dulur saya sangat menyayangkan ketika ada di artefak sejarah yang diganti. Saya sangat menyayangkan dan itu tidak bisa menjadikan bantahan kita gitu. Biasanya wong eno kene bantah kangelan. Nah saya kira penggugat makam ya. Ini makamnya ini mana bukti artefaknya nggak ada kan kayak ngono. Tapi ketika ada nisannya, ada bentuk kijingnya, ada bentuk pencandiannya, bisa ngono lho. Ya iki lho era iki ngono lho. Iki lho era masa iki ngono lho. Iso dikene ngono lho maksudku. Nah aku sering menjumpai makam-makam itu sing makamnya digenti anyar ngono lho. Masane genti anyar. Itu aku menyayangkan karena nggak ada bukti sejarah, artefaknya nggak ada, hanya dari lisan ke lisan. Kayak ngono. Delok nang giri makamnya sepuh tenanan. Sek ketoto. Derajat delok sek ketoto. Kayak ngono. Bonang enggak? Bonang sing gak. Bonang wis genti. Jadi artefaknya ada gitu. Bukti sejarahnya itu ada. Enggak hanya omong kosong, hanya ampel kan ampel. Ampel ono. Ono ampel delok to. Pojok ono. Tok yane kan gak. Gak ono. Biasa kabeh. Karena emang sudah diganti ngono lho. Seharusnya kan dijarno artefak. Oh iki lho, ini eranya ini. Jadi bisa enggak dikaburkan oleh sejarah. Jadi saya kan ngomong pinter toh. Kita dikaburkan sejarahnya kan iku toh. Ngomongan gampang mengkaburkan sejarah. Oh iki makam iki. Dari sapa mana buktine gak ono. Lho enggak ada bukti sejarah kok pengen. Dari mana? Dari mulut ke mulut gak iso, Dis. Sekarang gak iso. Kita harus logis lah istilahnya. Terbukti. Harus logis juga. Nek cuma mau ngomong tok dari mulut ke mulut, aku ya iso. Kan ngono. Ngono dulu. Nek hanya dari mulut ke mulut kan aku iso ngono. Tapi ketika ada pembuktian loh, ini artefaknya. Gitu. Ini bukti sejarahnya. Oh, ini era ukirannya seperti ini. Oh, ini berarti ini masuk ke eranya mana kan ngono. Kita lanjut ke timur. Kita itu ono makam apik nang kene. Apa itu kris ora. Oh ini? Oh iya Mas. Yang dilakukan. Kita kesampingkan namanya penarikan barang. Kita kesampingkan namanya pengambilan barang karena kita di sini kita menggunakan pikiran logis.